Halo semuanya, nama saya Marshall. Saya akan memaparkan hasil analisis saya mengenai kelebihan Copenhagen School atau CS sebagai kerangka teori untuk memahami ancaman di era kontemporer. Mysterious pneumonia outbreak in Wuhan, China. A new type of coronavirus. The number of affected countries has tripled. The World Health Organization has just declared that this is a pandemic. Lives of more than 400 million children. Zoom after Zoom can be exhausting. It seems like the world's caving in on you. Yeah, work never stops. It could be taking a toll on your well-being. This is going to get worse before it gets better. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah keamanan hanya tentang pertahanan militer? Copenhagen School hadir dengan jawaban yang revolusioner. Dan setidaknya, ada 3 keunggulan utama dari teori ini. Keunggulan pertama CS adalah keberhasilannya memperluas ranah keamanan melampaui fokus tradisional militeristik. Ingat, melampaui fokus tradisional militeristik. Berbeda dengan pandangan klasik yang hanya melihat perang, Copenhagen School memperkenalkan 5 sektor keamanan yang komprehensif. 1. Sektor militer, urusan perang dan pertahanan. Experts have been telling us that essentially what's happening in Gaza is an unwilling test site for future AI technologies. In November 2023, the U.S. released an international framework for the responsible use of AI in war. More than 50 signatures from 50 different countries. Israel has not signed on to this treaty. Kedua, sektor politik, ancaman terhadap kedaulatan negara atau ideologi negara. They poured onto the street. Resign, they shouted. 3. Sektor ekonomi, ancaman terhadap stabilitas pasar atau kesejahteraan. 4. Sektor sosial atau masyarakat, yaitu ancaman terhadap identitas kolektif atau budaya dan sosial. We want protection of our indigenous identity. Against the killing of the youth, we want a new Nigeria where righteousness, peace, and justice reign. Kelima, sektor lingkungan, ancaman dari perubahan iklim, bencana, atau polusi. The worst fire season ever, and every year builds on the last one, it seems like. Yeah, it really does. This is everything we've worked for the last 35 years, gone. This looks more like Mars. One of the most busy hurricane seasons ever on record. Devastation in Puerto Rico. India and Pakistan are facing their worst locust outbreak in 70 years. Intinya, perluasan ini memungkinkan kita menganggap isu-isu non-militer seperti krisis lingkungan atau krisis identitas sebagai ancaman yang sama seriusnya bagi kelangsungan hidup suatu entitas. Lalu ada keunggulan CS yang kedua, terletak pada fokusnya terhadap sekuritisasi. Apa itu sekuritisasi? Yaitu sebuah konsep sentral yang melihat keamanan sebagai hasil dari proses politik, bukan kondisi objektif semata. Sekuritisasi adalah praktik sosial di mana isu normal ditingkatkan statusnya menjadi ancaman eksistensial. Peningkatan status ini kemudian memberikan pembenaran bagi tindakan darurat di luar batasan politik normal, mengajarkan kita untuk tidak hanya menerima bahwa isu itu berbahaya, tetapi juga menganalisis bagaimana dan mengapa isu itu tersebut berhasil disekuritisasi. Ini adalah alat kritis yang kuat untuk mempertanyakan otoritas dan narasi ancaman yang dominan. Keunggulan yang ketiga adalah penyorotan terhadap peran krusial bahasa dan aktor elit dalam proses sekuritisasi. Copenhagen School memandang sekuritisasi sebagai tindakan ujaran atau speech act. Artinya, ketika seorang aktor sekuritisasi, misalnya presiden atau menteri, menyatakan secara publik bahwa ancaman X mengancam kelangsungan hidup referen objek Y atau objek rujukan, pernyataan itu bukan sekedar kata-kata. Pernyataan tersebut adalah tindakan politik yang secara instan mengubah prioritas politik dan memobilisasi sumber daya.
I've developed mild symptoms. French President Emmanuel Macron. President Bolsonaro has. Press Secretary Kayleigh McEnany. Donald Trump tested positive for the coronavirus. Right now, I think it's under control. I'll tell you what. How? 1,000 Americans are dying a day. They are dying. That's true. It is what it is. We don't have enough stretchers. We're way above capacity. Cemeteries have become overwhelmed. Allahu Akbar. I think we could have been a little more preventative, as a whole, as a country. When I'm president, we will be better prepared, respond better, and recover better. Jelasnya, teori ini menunjukkan bahwa elit politik memiliki kekuatan diskursif yang sangat besar untuk membentuk persepsi publik tentang bahaya dan mengarahkan respon kebijakan yang lebih dominan. Sebagai penutup, Copenhagen School adalah kontribusi penting karena 3 alasan. 1, ia menyajikan keagamanan secara holistik, yaitu 5 sektor tadi. Dan 2, ia memberikan lensa kritis melalui konsep sekuritisasi. Dan ketiga, ia mengungkapkan kekuatan bahasa elit. Dengan kerangka ini, kita dapat membaca kompleksitas ancaman modern dengan lebih mendalam. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat.